Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Tafsir Sawi, Tafsir Jalalain, Hasyah Sawi, Surah Ali Imran ayat 14. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat ma tastahihin nafsu ma tastatihin nafsu wa tad'u ilaihi zinuha zayyanahallahu ibtila'an au syaiton minan nisa wal banina wal qanatiri al amwalul kathirah al muqantarati al mujma'ati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati al hisan wal an'am ail ibil wal baqari wal ghanam wal harthi azar'u zalika al mazkur mata'ul hayati dunya yatamatta'a bihi fiha summa yafna wallahu indahu husnul ma'ab al marji'u wa huwa jannah wayan bagi ar-rogbata fihi duna ghairi. Titik. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas. Dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat. Ini zuyyina fi'il bina majhul Ustaz. Ini fa'ilnya kan mahdhuf. Ya. Jadi fa'ilnya itu ada kemungkinan ini. Makanya ada dua kemungkinan. Siapa yang menghiasi? Apakah Allah? Ya kan? Atau malah setan? Nah, ini ada dua pendapat. Zuyyina linnas. Dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat. Apa arti syahwat? Ma tashtahihin nafsu wa tad'u ilaih. Sesuatu yang menginginkan akannya sesuatu oleh nafsu dan mendorong ianya nafsu ilahi kepadanya sesuatu. Itulah syahwat. Nah, ini penjelasannya. Zayyanahallah. Menghiasi akannya syahwat oleh Allah. Nah, menghiasi akannya syahwat kepada manusia maksudnya oleh Allah ibtilaan sebagai ujian. Allah pengen menguji kah? Kayak ayat wala nabluwannakum. Jadi Allah yang menguji. Ya, ini pendapat pertama Ustaz. Jadi fa'il zuyyina berarti Allah. Allah. Atau ada juga yang berpendapat malah setan. Menghiasi akan syahwat itu oleh setan. Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Nah, nanti kita lihat mungkin ada kan di Hasyiah. Artinya ada dua pendapat ini Ustaz. Dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat. Hal keadaan syahwat itu minan nisa dari para wanita, wal banin, anak laki-laki, wal kanatir, ail amwalil kasirah. Dari harta-harta yang banyak, al mungkatorah, ail mujma'ati, harta yang banyak yang dikumpulkan. Apa itu harta yang banyak? Minaz zahabi dari emas, wal fiddati perak, wal khaili kuda, al musawwamah, ail hisan, kuda-kuda yang bagus. Wal an'am dan binatang ternak, artinya al ibili, onta, sapi dan ghanam. Wal harsi aidar'i tanam-tanaman. Zalikal mazkur. Bermula demikian yang disebutkan semuanya itu mata ul hayatid dunia. Itu hanya apa namanya? Mata kesenangan kehidupan dunia. Ya tamatta'u bihi yang bersenang-senang ya seseorang dengannya mata fiha di dalamnya dunia. Summa yafna kemudian hancur binasa ia. Wallahu indahu husnul ma'ab dan bermula Allah itu di sisinya Allah itu ada bagusnya tempat kembali. Ail marji'inya tempat kembali. Waya dianya marja atau marji itu al jannah surga. Bayam bagi ragbatu fi maka sepantaslah oleh suka padanya surga atau padanya husnu ma'ab duna ghairihi ketiadaan selainnya husnu ma'ab. Nah, arti sementara begitu Ustaz. Kita berdua aja Tengku. Iya, nggak ada teman. Dari luar kemana? Saya Irwan lagi di Hong Kong. Wih, jauh sekali dia perginya. Ada bisnis.
Tengku, Hadir. ini untuk menyambungkan cerita ayat ke ayat gimana sih Tengku? Nggak ada penjelasan di sini. Saya sering kali dari ayat ke ayat, ini gimana? Apa memang nggak nyambung? Nyambung lah, mesti nyambung antara ayat ke ayat, antara surat dan surat kan? Nyambung Iya, biasanya Ustaz. Nanti kita sambung Ustaz. Tenang insya Allah. Ya, ya, ya Tengku. ada hubungan, ada hubungan. Ini karena kan kemarin dalam peperangan itu ya. Ya, kemarin itu kan menceritakan tentang ketuhanan pertamanya kan dari ayat awal tuh kan. Hmm. Kalau ayat sebelumnya Ustaz, ada dua kelompok yang berperang ya. Ya, Kemudian dalam peperangan itu tentunya banyak harta ghanimah mungkin ya. Hmm. Nanti kita cari Ustaz. Pasti ada hubungan biasanya. ya langsung ke sarah ya. Ya, ini ada Bismillahirrahmanirrahim. penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnas hadhil ayatu masukotun libayani hakorat hakoroti dunya hikorotu dunya hikorotad dunya watazhidul muslimina fiha fafil hadis zahiruha gurrotun wabatinuha ibrotun zahiruha girotun wabatinuha ibrotun faqala syair ya dunya taqulu bimal ifiha hadarun man bat batosai wafatakai wala yugariru wala yaguru yugariru kumu. Wah ini susah sekali. Ala yagrur kumu min nibtisamu. Wala yagurur kumu min ibtisamu fakuli madohaka Mudhikur. mudhika wal fi'li mubki mubak. Nangis ujungnya itu nangis ya. Bacanya apa sih? Wal fi'lu mabni lil maf'ul. Wal muzayyinu haqiqatun huwa Allah. Wa yasihu ayakuna syaiton bi'tibari waswasatihi. Walidha nau fihil mufassir. Qauluhu hubu syahawat jam'u syahwatin wa hiya mailun nafsi lihububiha. Wala makana dzalika makna laisa muradan fasaroha billadzi tastahihi an-nafsu fa fihi isyaratun ila annahu atlaqul masdar. Wa uridu ismul maf'ulu in qulta innahu yadkhulu finnas al anbiya'a ma'a annahu ma'sumuna min dzalik. Ujiba bi annahu amun mahsusun bima adal anbiya wa amahum fahum ma'sumuna min amaili ila ma'suwallah lima fil hadis hababa ilaya min dunyakum salasun walam yakul min dunyana wabil hadis aidon laisati lasta mina dunya wala dunya minni lastu mina dunya wala dunya minni. Oke, Ustaz. Oke. Titik dulu. Ya, Nah ini mungkin ayat ini terpisah memang Ustaz dengan ayat sebelumnya. ya. Mungkin ini asbabun nuzulnya secara terpisah kan. Jadi beliau membawakan di sini alasan ayat ini. Qauluhu zuyina linnas hadil ayatu masukatun bermula ini ayat itu dibawa libayani haqaratid dunia untuk menjelaskan rendahnya dunia atau hinanya dunia wa tazhidil muslimin fiha dan untuk menzuhudkan ya menzuhudkan orang muslim dalamnya dunia. Ya, maksudnya jangan suka kepada dunia.
Fafil hadis, dalam hadis dhahiruha ghirrah. Zahirnya dunia itu ghirrah. Apa ini? Ghirrah apa ghurrah kita baca? Kalau kita baca ghirrah artinya menipu, melalaikan. Hmm. Zahirnya dunia itu melalaikan, wa batinuha ibrah, dan batinnya itu pelajaran. Dunia memang menggoda, Ustaz. Zahirnya dunia itu menipu atau menggoda. Di batinnya itu ibarat. Apa maksudnya ibarat? Pelajaran. Yang saya tahu ibarat itu pelajaran, tapi gimana murodnya ini? Ya, itu dia Ustaz. Zahir menggoda. Batin. Kalau batin siksa mudah Ustaz. Ini batin pelajaran ya. Ya, Ya mungkin maksudnya ibarat ini pelajaran atau apa namanya? Atau ujian juga bisa Ustaz. Bagaimana maksud diuji dengan dunia? Coba saya lihat arti ibarat. Ini rada aneh ini. Apa namanya? Ibrah biasanya pelajaran. Abirah barangkali ya. Jadi nah itu Ustaz. Abirah bukan ibroh. apa tuh Akira? Membuat kita menangis, air mata. Cocok ya? Ya, Kalau ibrat kita baca baru pelajaran itiat. Ini abrah kita baca. Nah, menyedihkan mungkin ya maksudnya, Tengku ya. ya itu. Nah, itu baru nyambung kan. Ya, Abrah adam atu qabla antafidha. Air mata lah. Membuat kita sedih ya. ya. Nah, zahirnya dunia itu apa namanya tadi? Gharrah, menipu, membuat kita Menipu. lalai. Batinnya itu membuat kita menangis. Nah, ini masuk Ustaz. Kayak orang punya Nah, utang ya. ya. Malamnya terhina. Ya, habis tergoda dengan dunia kan, aduh, banyak masalah Ustaz ya. Betul. Nah itu. Kalau syairah ini untuk dukungan ini beliau membawakan kata pensyair. Hiyad dunia takulu, dianya dunia itu berkata ianya dunia. Bimal ifiha dengan 10 mulutnya dunia. Ini dunia berbicara Ustaz. Biasa syair kan? Bimal I 10. Bimal i dengan sepenuh. Oh, sepenuh. Mil'us samawati wa Oh mil'ul iya. ard. Dengan sepenuh mulutnya. Fi ini mulut ini bukan huruf jar. Fuka zumalin ya kan? Fi. Dia dunia itu berkata ya bimil'i dengan sepenuh mulutnya dunia. Apa katanya? Hizar, hizar ya. Jadi hizar ini apa namanya? Waspadalah. Ya. Jadi ini isim fa'il Ustaz, isim fi'il. Hizar, hizar, waspadai olehmu. Min batshi wa fakti, dari seranganku. Jadi batshi fatki sama kita artikan. Waspadalah kamu dari seranganku, dari godaanku. Fala yaghurrar, fala yaghrar, fala yaghrur kumu. Nah ini mukhalafah qiyas ini, mestinya kan idgham ini kan. Namanya Ya. syair. Fala yaghrurkum masalnya. Fala yaghrurkum. Cuma kumu tambah waw nggak apa-apa. Maka jangan menipu akan kamu. Kumu ini kum maksudnya. Fala Ya. yaghrurkum. Maka jangan menipu akan kamu minni dariku ibtisamu oleh senyuman. Ketika aku tersenyum kata dunia, engkau jangan tertipu. Kenapa? Faqauli mudhikun wal fi'li mubki. Karena bermula ucapanku itu menertawakan dan perbuatan itu membuat menangis. Nah itu Nah, Ustaz. nyambung dengan atas ya. Ya. Lahirnya membuat kita senang kan? Tapi batinnya membuat kita menangis. Nah itu Ustaz. Hmm. Ini kita harus cari teman beberapa orang Ustaz biar enak ya. Ya. Nanti kalau ngaji lagi kita cari teman. Di Bandung susah banget yang mau ngaji kayak gini, Tengku. Paling itu Ustadz Galih, cuman Ustadz Galih sibuk banget. Ya. Kemudian
Wal fi'lu mabniyun lil maf'ul, bermula fi'il itu dibina bagi maf'ul, zuyina ya, bina majhul. Wal muzayyin hakikatan huwa Allah, dan bermula yang menghiasi pada hakikatnya itu Allah. Zuyina, dihiasi. Siapa yang menghias? Allah. Ya. Wa yasihu ayyakuna syaitan, dan salah bahwa ada ianya muzayyin, isim yakunu muzayyin. Wa yasihu ayyakuna syaitana, dan sah bahwa ada ianya muzayyin itu setan. Setan yang menghiasi. Bi'atibari waswatahi, dengan mengiktibar was-wasnya setan, godaan, kan bisa saja ya. Setan Ya. menggoda. Karena ada dua pendapat itu, waliza, karena itu nawa'a fihil mufasir. Nawa'a mentanwi, membagi padanya tafsir oleh mufasir tadi kan. Nah, jadi ada dua di atas ya. Au asyaitan, ini au maksudnya au tanwi ya. Nah, untuk menyatakan ada khilaf pendapat. Sampai mana tadi usah baca? Sampai itu. Baru sampai sini ya? Ya, Ini belum hubus syahwat. belum. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu hubus syahawat. Jam'u syahwatin. Wahia mailun nafsi lihububiha. Walama kana dzalikal makna laisa muradan fasaroha billadzi tahihi nafsu fa fihi isyaratun ila anhu atlaqul masdar. Wa uridu ismul maf'ul in qulta innahu yadkhulu finnas al anbiya in qultu innahu yadkhulu finnas al anbiya ma'a annahu maksumuna min dzalik ujibu bi annahu amun makhsusum bima adal anbiya wa amahum fahum maksumuna min amaili ila ma siwallah lima fil hadis hababa ilaya min dunyakum salasun walam yakul min dunyana fil hadis aidon lastu mina dunya wala dunya minni. Oke, Ustaz. Ya, hubbus syahwat, jam'u syahwatin. Dianya syahwat itu jamak dari syahwat. Syahwat mufrad, syahwat. Syahwat jamak. Wahya dianya syahwat itu mailun nafsi, kecenderungan nafsu lima habubiha, bagi yang disukainya. Di syahwat kita cenderung kepada sesuatu ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan kecenderungan, tapi nah ini walam maka nadzalikal makna. Manakala adalah demikian makna itu tidak ada, yaitu yang dimaksud di sini. Fasarahan, dia mentafsirkan akannya syahwat, mentafsirkan ya musannif akannya syahwat billadzi tashtahihin nafsu, dengan sesuatu yang menginginkan akannya sesuatu oleh nafsu. Artinya hubbu ini bermakna mahbub. Ya. Dihiasi kepada manusia. Duyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi kepada manusia akan mencintai syahwat. Apa arti syahwat? Sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Dihiasi bagi manusia akan mencintai sesuatu. Ya. Mencintai sesuatu jadi hiasan kita. Fafihi isyaratun, maka dalamnya ayat atau dalamnya tafsir musannif itu isyarah kepada bahwa sungguhnya hal dan syarat itu utlikal masdar, diitlakkan akan masdar, wa urida ismul maf'ul, dan dimaksudkan akan isim maf'ul. Ya, syahwat ini ya. Syahwat ini yang masdar. Syahwat masdar artinya keinginan kan, mailu ya, keinginan. Tapi yang dimaksud di sini bukan keinginan, tapi sesuatu yang diinginkan. Berarti isim maf'ul Ustaz. Nah, itu maksudnya. Disebut masdar maksudnya isim maf'ul, sering ini. Ini titik Ustaz. Kemudian pertanyaannya, dzuyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi bagi manusia. Kalau manusia itu umum, para nabi juga masuk. Apakah para nabi juga tergoda dengan dunia tadi kan gitu Ustaz? Iya, iya, iya. Nah, ingkulta, jika engkau mengatakan innahu yadkhulu fitnas, sesungguhnya hal dan sya'an itu masuk dalam kata annas oleh para nabi. Ma'a annahum maksumun, bersama bahwa sungguh mereka para nabi itu maksum, terjaga dari demikian dihiasi syahwat.
Ujiba dijawabkan bi annahu dengan bahwa sungguhnya annas itu umum maksusun, itu umum yang ditaksiskan dengan ma'adal anbiya. Ditaksiskan dengan selain anbiya. Jadi dzuyina linnasi annas ghairul anbiya. Kayak gitu. Wa ammahum fahum maksumun. Adapun bermula mereka para nabi, maka mereka itu terjaga minal maili dari cenderung atau dari mencintai kepada selain Allah. Lima fil hadis, karena dalam hadis juga hubbiba ilayya kata Nabi. Dibuat suka kepadaku min dunyakum, dari dunia kamu. Jadi bagi Nabi itu sendiri nggak ada dunia. Akhirat semua Ustaz. Karena perbuatan Nabi kan antara wajib sunnah kan. Nah, bahkan makruh pun nggak ada. Kalaupun Nabi wudhu 2 kali misalkan, atau wudhu sekali, itu nggak makruh bagi hak Nabi. Karena bayan syariat. Jadi perbuatan Nabi itu antara wajib sunnah. Sunnah. Hubbiba ilayya. Dibuat suka kepadaku dari dunia kamu akan 3. Ada 3 hal dari dunia kamu yang aku suka. Nah, tapi dunia kamu, bukan dunia kami kan. Artinya Rasul itu tidak terpengaruh dengan dunia. Antara lain minyak wangi nanti. Sholat. Walam yakul min dunyana, dan tidak mengatakan ya Nabi min dunyana, tapi duniaku. Dalam hadis yang lain pula, lastu minat dunia. Aku bukan bagian dari dunia. Walad dunia minni, dan tidaklah dunia itu dari aku. Nah ini, Nabi malah bukan dunia. Apapun yang Nabi lakukan bukan bagian dari dunia. Ini susah untuk dipahami Ustaz ya. Artinya begini Ustaz. Amalan yang kelihatannya amalan dunia, kalau niatnya benar dan karena Allah, maka yang itu tadinya dunia nggak dianggap dunia lagi. Ya, ya, ya. Kan gitu Ustaz. Kan ada malah hadis apa itu? Kayaknya bukan hadis dalam ta'lim. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunia. Berapa banyak amalan yang kelihatannya seperti amal dunia, tapi karena bagusnya niat dia berubah jadi amal akhirat. Berapa banyak amal yang kelihatan amal akhirat, sholat, puasa, infak kan? Tapi karena Ya. rusaknya niat jadi amalan dunia, nggak ada nilainya itu. Hadis itu tengku kalau nggak salah di Arba'in gitu. Ada. Tahu ini saya belum khatam-khatam Arba'in Ustaz. Baru hadis ke-14. Itu yang saya nggak ngerti kalau yang hadis kedua insya Allah. Yang ini hubiba ilayya min dunyakum salasun. Salasun ini apa aja? Itu kan ada dalam hadis. Oh ini Yang pertama penggalan. minyak wangi, atib. Nabi suka minyak wangi ya. Kemudian sholat. Waju'ilat qurratu aini fi shalah kalau nggak salah ya. Kemudian menikah. Nah, termasuk Nabi menikah perempuan. Oh ini penggalan hadis mungkin berarti ya ada Ya. kelanjutannya. Hmm. Oh. Ada sambungannya, cuma nggak ditulis di sini. Menikah itu bagi selain Nabi dunia. Itu maksudnya Ustaz, min duniakum kan? Iya, iya, Tapi iya. bagi Nabi itu bukan dunia, mungkin kayak perintah Allah, seperti kan Nabi beda. Ketika Nabi menikahi seorang wanita, Nabi pengen mentalaknya kan dilarang kan? Iya. Nggak boleh ditalak, akan biarkan. Jadi ummul mukminin ya, ada faedah-faedah tertentu yang kita belum paham. Nah itu, jadi amalan akhirat. Kesimpulannya begini Ustaz, Allah itu kan kekal abadi. Ya. Apapun yang kita lakukan karena Allah kekal juga. Makanya amal kita harus lillah kan? Ya. Supaya kekal abadi sampai di akhirat dapat pahala. Nah itu. Apapun yang kita lakukan bukan karena Allah, karena selain Allah itu apa namanya fana, hancur. Yang kita lakukan yang bukan karena Allah pun hancur, binasa. Nah itu biasanya seperti itu. Ya, paham, paham. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu zayyanahallah ay aujada fiha zinah. Qauluhu ibtala ay ikhtabaro. Qala ta'ala inna ja'ana ma'al ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qauluhu ay syaiton au syaiton ay bil waswasati. Qauluhu minan nisa muta'alikun mahdhufun halun minas syahawat wa huwa tafsiru lima ajmala fiha
Wa qadama nisa li'annahunna 'azamu zinata dunya fa innahunna hibalatus syaiton wa yahmalunna al insan ala qatir rahim waqti sabil mal minal haram wartikabil muharramat wa qala alaihi salatu wassalam ma taraktu fitnatun aduru ala rijal minan nisa ma 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 aitana qisatun aklin naqisatu aklin wadinin aslubu aslubu apa itu lilabir rojuli al hakimi mungkinun qaluhu wal banin qadamahum alal amwal yanahum farun nisa wa akbaru fitnatan minal amwal ya anal insan yabdi banihi bil mal walam yakul banat lana sya'nun anal fakhru fi dzukur dunal inas. Oke, Ustaz. Ya. Nah, ini beda dengan zaman sekarang, Ustaz. Nggak tahu ini. Makanya ayat ini banyak perbedaan penafsiran, Ustaz. Kenapa anak laki-laki doang yang disebut, anak perempuan kenapa nggak disebut ya? Ya. Qauluhu zayyana Allah, menghiasi akannya apa nama tadi? Akannya syahwat oleh Allah. Ya. Artinya aujada, menciptakan hanya Allah padanya syahwat akan hiasan. Ya. Zayyanaha, menghiasi akannya syahwat. Akannya nafsu oleh Allah. Kita kembali ke nafsu ya. Menghiasi akannya nafsu oleh Allah. Menciptakannya Allah padanya nafsu akan hiasan. Apa maksudnya? Menyukai hiasan. Dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat. Apa arti syahwat? Ma yang menyukai akannya oleh nafsu, mengajak nafsu kepadanya ma. Menghiasi akannya syahwat oleh Allah. Nah, sebagai ujian atau oleh setan ya. Zayyanaha, arti zayyanaha menghiasi akannya Allah. Apa maksudnya? Menciptakan dianya Allah padanya syahwat tadi. Maksudnya padanya syahwat. Syahwat tadi kan artinya sesuatu yang kita sukai, Ustaz kan? Ya. Anak, istri segala macam akan hiasan. Jadi kita merasa senang lah kalau dekat dengan semuanya. Ibtilaan ikhtibaran sebagai ujian. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Sesungguhnya kami menjadikan akan apa saja yang ada di atas bumi sebagai hiasan. Nah, laha baginya bumi. Lina beluahum supaya kami coba akan mereka. Ayyuhum, siapa dari mereka itu yang lebih bagus nisbah amalannya. Nah, qaulu asyaitan, atau dihiasi akannya syahwat oleh setan bil waswasati, dengan cara dibuat waswas. Qauluhu minan nisa muta'allaqun bimahdhufin. Minan nisa ini muta'allaq dengan mahdhuf halun minas syahwat. Hal dari syahwat. Hal keadaan syahwat itu dari para wanita. Berarti wahwa dianya minan nisa ini itu tafsilun, itu uraian lima ajmala atau lima ujmila fiha, bagi ma yang diijmalkan akan dianya ma fiha padanya syahwat. Tadi kan duyila linnasi hubbus syahwat. Dia sih bagi manusia suka syahwat. Syahwat itu umum. Apa saja hal keadaan syahwat minan nisa, pertama wanita. Nah, wa quddiman nisa'u li annahunna a'dhamu zinatad dunya. Didahulukan akan nisa dalam ayat karena perempuan itu yang paling beras, yang paling besar nisbah hiasan dunia, atau a'dhamu zinatid dunya. Kita mudah aja. Karena wanita itu hiasan dunia terbesar, ya kan? Apa namanya itu, kayak kata Bang Roma, ad-dunya kulluha mata', wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Sebaik-baik hiasan dunia wanita yang soleh. Jadi wanita secara umum merupakan hiasan dunia paling besar. Makanya didahulukan dalam ayat. Kenapa?
Fa innahunna habbalatu syaitan. Karena mereka para wanita itu jeratan-jeratan setan. Habbalah ini apa namanya? Tambang, tali, Apa namanya ikatan, itu? Untuk menjerat, kayak untuk menjerat burung apa namanya? Perangkap. perangkap. Ya, perangkap. Perempuan itu perangkap setan. Ini kalau perempuan dengar marah. Benar enggak? Walaupun enggak semuanya, Ustaz. Ya, yang soleh enggak ya? Iya, ini perempuan jahat. Kalau perempuan soleh, mana ada? Ya. Wa yahmilnal insana ala qat'ir rahmi. Ini saya yakin ini. Jadi hibalah kita baca Ustaz, bukan hafal. Hibalatus syaitan. Perangkap. Wa yahmilnal insana dan mendorong oleh wanita itu akan manusia, maksudnya manusia laki-laki, ala qat'ir rahmi untuk memutuskan tali silaturahmi. Ini karena yang menulis tafsir laki-laki kayaknya Ustaz. Jamaah Ustaz ada ibu-ibu enggak? Enggak ada. Nah, banyak. Banyak. Allah ini habis Ustaz nih. Mendorong oleh mereka para wanita akan manusia ala qat'ir rahim untuk memutuskan tali silaturahmi. Waqtisa bil mali minal haram untuk mencari harta dari yang haram. Nah, kadang perempuan yang mempengaruhi laki-laki, kadang laki-laki terpengaruh sendiri kan banyak keinginan ya Ustaz ya. Ya. Wartika bil muharraman mendorong para insan untuk melakukan yang haram-haram. Ini didukung lagi oleh sabda Nabi. Ini ada yang nggak percaya ini sabda Nabi Ustadz nih. Hadis ini kontroversi banget nih. Qala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan akan fitnah yang lebih membahayakan terhadap laki-laki dari wanita. Wanita ini fitnah terbesar untuk laki-laki. Itu berarti kan kalau laki-laki terfitnah berarti laki-lakinya yang salah Ustaz kan? Ya, lemah. Kenapa tergoda? Buktinya Nabi Yusuf nggak tergoda dengan Zulaikha kan? Ya. Sudah disiapkan segalanya nggak tergoda, berarti yang lemah laki-laki dong, bukan perempuan. Nah, ini. Jadi aku meninggalkan akan fitnah yang lebih berbahaya terhadap laki-laki. Ini laki-laki yang laki-laki sepele, Ustaz. Dari wanita. Kalau laki-laki kayak Nabi Yusuf mah aman. Ma ra'aitu naqisati aklin wa dinin. Nah, ini kan tidak Ada aku roknya. melihat. Gimana? Ada roknya. Ada. Di sini enggak ada roknya makanya bingung tadi. Ma ra'aitu. Oh iya. Tidak aku melihat akan yang kurang akal. Ini perempuan yang nggak kurang akal. Ini kan banyak juga yang protes. Udah berat itu kan? Tidak aku melihat akan yang kurang-kurang akal dan kurang agama. Aslaba. Yang lebih bisa menghilangkan lillabbir rajuli. Bagi akal laki-laki yang bijak. Mingkunna dari kalian para wanita. Ini para wanita. Jadi kurang akal di sini bukan nggak cerdas. Bukan. Maksudnya kurang akal di sini Ustadz kurang diatnya. Kan diat wanita katanya separuh Ustadz ya. Ya. Jadi kurang agama. Kurang agama bukan tidak beragama dalam arti mereka ada haidnya. Orang lain puasa dia nggak puasa. Gitu kita terjemah Ustaz. Biar wanita nggak tersinggung. Soalnya Kalau begini saya Ustaz. Ada ayat lain kan sama. Apa? Wasadiquna wasadiqat ya kan? Wal iya, qanituna wal qanitat kan ada itu ayat. Sebanding iya, semuanya kan? iya. Wazakiruna wazakirat atau wazakirina wazakirat sama. Wasaimin wasaiman kan perempuan yang puasa laki-laki yang puasa sebanding semuanya. Kenapa di sini jadi beda kan? Nah itu makanya para Ya. ulama mengartikan kurang agama dalam arti ada waktu-waktu tertentu di mana para wanita nggak bisa beragama. Maaf Tengku. Saya suatu aklin itu suka sering saya terjemahkan ini apa? Lebih besar perasaan daripada pertimbangan. Ya nggak apa-apa. Emang lafadznya seperti itu Ustaz. Takutnya malah nanti kadang nggak mau perempuan marah. Ya kurang akal ya. Ya nggak apa-apa marah juga.
Tapi gini ini saya pernah membaca ya, memang banyak komentar ini perlu kita kaji tentang hadis ini khususnya kan. Mm-mm. Itu Sayyidatina Aisyah pernah protes kepada Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menyatakan ada 3 hal yang membatalkan sholat, termasuk lupa saya lafadznya, termasuk kalau ada keledai lewat depan kita yang sholat, ada wanita lewat kan, itu Ya. Sayyidatina Aisyah protes dalam hadis itu, kok beliau disamakan, disejajarkan dengan keledai dan lain-lain kan. Mm-mm. Ada beberapa hal itu protes, makanya banyak juga ulama ini jangan-jangan bukan lafadz Nabi. Karena bukan tabiat Nabi itu menghina. Nggak mungkin manusia disejajarkan dengan Kedai. penyebutan hewan-hewan. Tapi nggak tahu Allah alam. Kita bukan ahli hadis Ustaz ya. Jadi Ya. ini kita kaji secara khusus mungkin. 1 menit Ustaz ya. Saya nyalain itu dulu. Moga, moga, moga. Teh pijat. Nah, sekarang qauluhu wal banin. Qaddamahu. Mendahulukan ianya Allah akan mereka banin alal amwal di atas harta li'annahum far'un nisa. Karena mereka anak-anak itu cabang dari perempuan. Artinya maksudnya perempuan orang, banin juga orang kan. Hmm. Jadi disebutkan yang orang dulu, baru harta. Nah, dan karena mereka itu akbaru fitnatin, lebih besar fitnahnya dari harta juga. Ya, anak laki-laki. Maksudnya orang kan, tapi beda-beda orangnya kan, tergantung orang. Ada yang orang lebih penting anak daripada harta. Ada orang yang lebih penting harta kan, sehingga anaknya dibunuh. Ustaz. Macam-macam ini kasusnya. Ya, cuma secara umum ya tetap mendahulukan anak. Ya, itu pengecualian tadi. Orang yang lebih memilih harta kan pengecualian, Ustaz. Mm-mm. Orang-orang yang sakit jiwa barangkali ya. Iya, itu pengecualian. Kemudian alasan selanjutnya li'annal insan yafdi bihi banihi. Karena manusia itu menebus dia akan anak laki-lakinya dengan harta. Kalau anaknya ditangkap orang mungkin maksudnya harus siap ditebus kan? Ya, Sebenarnya nggak harus anak laki-laki, anak perempuan juga sama. Ini zaman dulu mungkin orang Arab itu sangat terpengaruh dengan anak laki-laki, Ustaz. ya. Ini ada kelanjutan kalimatnya walam yakul. Iya, walam yakul wal bana dan tidak mengatakan ya Allah wal bana li'anna sya'na karena sesungguh sya'an karena bahwa sungguh perkara itu bahwa sungguh kebanggaan itu pada laki-laki bukan pada wanita. Ini yang nggak disetujui Ustaz. Banyak orang sekarang pengen istrinya hamil-hamil biar dapat anak perempuan Ustaz kan? Ya, Yang belum dapat perempuan, udah laki-laki semua pengen dapat perempuan satu. Yang perempuan mulu pengen dapat laki. laki-laki. Kesimpulannya sama sebenarnya. Ada yang bilang Ustadz begini, perempuan itu lebih utama dari laki-laki Ustadz. Dalilnya begini, tasbih Ustadz. Dalam surat apa itu yang membahas Ali Imran nanti, yang membahas tentang Sayyidatina Maryam ketika melahirkan Nabi Isa. Ya, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya kan? Aku ya, melahirkan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. perempuan kan musyabbah bih. Biasanya musyabbah bih lebih kuat Ustaz. Zaidun kal asad. Si Zaid seperti singa di segi berani. Siapa Hmm. lebih berani si Zaid sama singa? Singa. Nah, singa kan? Makanya Ya. si Zaid diserupakan dengan singa. Di sisi ada keberanian sedikit. Jadi dalam Oke. ayat itu walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak seperti wanita. Berarti wanita lebih hebat dong Ustaz. Laki-laki di bawah. Ada yang apa namanya mencari helah. Itu Ustaz. Ayat itu.
Nanti kalau udah ketemu ayat. Intinya agama Islam sebenarnya tidak membeda-bedakan. Ini harus kita baca beberapa tafsir. Ustadz, saya pernah membaca tafsir modern. Banin di sini artinya bangunan, Ya, bukan perempuan, begitu. bukan anak laki-laki. Syekh apa namanya lupa. Itu diartikan bangunan, dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat dari nisa. Nisa ini bukan wanita diartikan. Apa itu? Sesuatu yang akan ada di masa depan. Nisa itu kan dari nasaa, tempo. Sesuatu yang baru. Hmm. Mercedes-Benz segala macam. Orang katanya manusia suka yang baru-baru, Ustaz. Setiap hari itu ada barang Oh. baru yang keluar. Walbanin diartikan dengan bangunan-bangunan. Manusia itu berlomba-lomba bikin bangunan gedung raksasa. Tapi itu tafsiran modern sekarang. Nggak diterima oleh para ulama. Jauh katanya dianggap takwil itu. Udah kita Siapa lupakan, itu? Ustaz. Penciptanya siapa tuh tafsirnya, pengarangnya? Itu video. Dia ngajar lewat video yang udah meninggal. Namanya Dr. Muhammad Syahrur. Orang Syria, Damsyik. Uh, Ngeri ya. Ya, tafsirnya begitu. Karena begini Ustaz. Jadi alasannya kan dihiasi bagi manusia. Ini sebenarnya kalau kita detail repot di sini. Duyinalina, dihiasi bagi manusia. Manusia perempuan masuk nggak di sini? Ya perempuan manusia, Manusia kan? manusia. Bagaimana perempuan menyukai perempuan? Ya juga ya. Ya kan? Jadi Ya. panjang sebenarnya di sini urusannya. Agak mirip benarnya yang itu yang tadi takdir yang tadi mirip benar itu. Makanya untuk orang sekarang mudah menerima walaupun nanti ada yang membantahnya Ustaz, ada yang membantah kan? Hmm. Ada juga ulama yang bilang begini, dihiasi bagi manusia. Manusia laki-laki dan perempuan. Apa dihiasi? Dia mencintai syahwatnya. Ya kan? Ya. Perempuan juga dia menyukai. Apa namanya? Kalau di sini laki-laki menyukai perempuan, oke. Ya kan? Hmm. Kalau perempuan bagaimana kita jelaskan? Kok perempuan menyukai perempuan? Hmm. Jadi beliau mengartikan perempuan juga menyukai kalau dirinya disukai atau kalau dirinya menyukai yang lain. Dia suka kepada kesukaan dirinya. Tapi itu panjang nanti. Kalau enggak di sini cenderung kepada laki-laki doang, entah perempuannya enggak ikut. Saya mau tanya itu. Saya mau Nah, itu tanya itu. Kenapa? Iya. Jadi untuk perempuan suka disukai ya. suka disukai dan suka kepada menyukai barangkali ya. Hmm. Itu udah apa namanya ya? Kalau bahasa saya kurang ngerti juga bahasa Indonesia. Itu udah namanya apa namanya? Cari-cari alasan. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Makanya perlu baca beberapa tafsir untuk memudahkan kita memahami. Saya cuma punya tafsir Qurtubi sama Munir, sama Munir yang apa tuh Syekh Nawawi sama Syekh Abah Juaili. Tapi rata-rata sama sih, Sama. Hmm. sama itu mah. Oh iya kayak punya Dokter Wahbah Zuhaili itu kan lebih tebal Ustaz. Mungkin lebih banyak penjelasannya. Ya, cuman dia banyak hadisnya, banyak hadisnya. Hmm. Kalau kesimpulannya hampir sama, cuman dia ada sedikit kesimpulan fikih, hukum fikihnya, Ah, kesehariannya ada gitu. istimbat hukumnya itu kelebihannya Ya, Ustaz. iya. Keren juga itu. Oke Ustaz, kita ambil kayak di sini ya, biasa aja lah. Kenapa banin banat nggak disebut? Karena secara umum orang bangga dengan anak laki-laki, nggak Ya, bangga ya. dengan anak perempuan. Ini kalau anak perempuan dengar, tapi ini agak tersinggung Ustaz, menurut saya ya. Apakah Al-Quran membeda-bedakan? Nah itu. Tapi itu tugas Ustaz nanti bertanya kepada masyaikh kan. Kalau Ya, menemukan betul. masyaikh, yang penting udah tahu muskilnya. Kayak Ya, ayat sebelumnya Tengku, kita sedikit ke belakang. ya. Ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu saya kemarin takut ada yang nanya sebenarnya. Untung gak ada yang nanya. Jadi kan di sini eh, asbab nuzul ayat kedua ayat 12 itu kan pada saat Nabi pulang dari
perang Badar, Ya. mengumpulkan Yahudi di pasar Bani Kunaiko, terus mengajak Islam. Ya. Nah, terus setelah mengajak Islam, di sini dijelaskan dalam syarahnya, da'ahum lil Islam wa tawa'adahum in ilam yuslimu au yu'dul jizyah qatalahum. Jadi kan kesannya Rasul memaksa. Kalau dari dohir kalimat begini, kok kalau tidak Islam dan tidak bayar jizyah, maka akan diperangi. Nah, maka terjadilah di situ ada yang Bani ahli Khwaibar diperangi, Bani Nadir diusir. Nah, saya takut sekali ada yang bertanya, kok katanya Islam ditegakkan tidak melalui perang, tapi kok diperangi? Nah, itu gimana penjelasannya, Tengku? Iya, Nabi biasanya kan apa namanya? Fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Nabi memerangi biasanya orang yang duluan memerangi Nabi. Atau orang-orang yang tadinya berbuat apa? Membuat satu perjanjian dengan Nabi ya. Ya. Kemudian dia mengingkari janjinya atau Nabi berjanji untuk tidak membela siapapun orang-orang yang memerangi Nabi. Ada beberapa golongan Yahudi di Madinah, mereka justru mendukung musuh Nabi untuk menyerang Nabi. Ya, orang-orang seperti itu yang diperangi oleh Nabi. Nabi nggak pernah memerangi orang yang tidak bersalah, Ustaz. Itu dia yang kita yakini kan begitu. Ya, nah, memang di ayat ini juga harus begitu. Sementara ini kan di syarahnya ya di sawinya kan memang nggak ada penjelasan bahwa kenapa Bani Quraidah dan Bani Nadir diperangi, kan nggak ada cerita sebelumnya ini teh, seolah-olah ujug-ujug seolah-olah gitu ya. Tentu bukan ujug-ujug, saya aja yang nggak ngerti. Saya takut banget kenapa diperangi, wong dia Yahudi yang tidak ada cerita ngelawan Rasul, pulang dari perang Badar, kenapa ujug-ujug ngajak Islam, dan kalau tidak Islam akan diperangi. Iya, berarti ini penjelasannya kita tambah, Ustaz. Ini Yahudi yang Nabi ajak ini, Nabi ancam, ya kan? Yahudi ini yang melakukan pelanggaran, Yahudi yang memerangi Nabi. Nabi mengancam mereka untuk bergabung masuk Islam, atau mereka membayar juzyah, keamanannya ditanggung oleh orang Islam, kan gitu kalau udah bayar juzyah. Ya. Tapi kalau nggak mau Islam, nggak mau bayar juzyah, masih memerangi Nabi, ya Nabi akan memeranginya. Atau kalaupun tidak memerangi Nabi, masih mengganggu dakwah Nabi. Kan Nabi sedang memproklamirkan kebebasan berpendapat lah kalau bahasa kita kan. Ya. Nabi berdakwah, nggak ada yang menghalangi, nggak apa-apa. Masalah orang nggak masuk Islam kan nggak apa-apa. Yang penting Nabi nggak dihalangi untuk berdakwah. Nah, ketika dakwah Nabi dihalangi itu masalah. Itu Ustaz. Untung nggak ada yang nanya, Tengku. Kalau ada yang nanya saya keder. Ya, Tengku. Lanjut, Tengku ya. Walaupun ada juga Ustaz yang berpendapat kayak hadis itu kan. Umirtu an uqatilanna, seolah-olah Nabi diutus untuk memerangi semua manusia kan. Ya. Semua kafir harus diperangi, nggak ada kecuali. Baik kafir yang memerangi Nabi atau tidak. Kalau kita lihat hadis itu kan begitu kan. Iya. Tapi ayat lain menyatakan kan la ikraha fiddin katanya. Iya. Nah, apa semua ayat itu dinasah? Banyak banget semua ayat dinasah kan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, banyak banget ayat yang menunjukkan tentang kebebasan selama mereka tidak mengganggu Nabi. Ada ayat juga Nabi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir kan? Ya. Nah, gitu Ustaz. Berarti secara umum kita kesimpulan kafir yang diperangi berarti kayak kafir harbi gitulah. Ya. Namanya kafir harbi kan berarti dia memerangi kan? Ya, betul. Memerangi Nabi makanya diperangi. Nah. Nih kita harus khatam 2 kali dulu baru jelas semua Ustaz. Soalnya ini belum khatam. Oke. Mudah-mudahan Tengku panjang umur. Saya jujur butuh banget, Tengku. Insyaallah. Semoga Allah panjang umur kita semua. Amin. Ya. Wal qanatir jam'u kintarin. Jadi qanatir jamak mufradnya kintar. Qila dikatakan orang al muradu bihi al malul kasir. Yang dimaksud dengan kintar itu harta yang banyak. Qila dikatakan orang al fuauqiyah.
Wa mi'ata auqiyah. 1.200 auqiyah. Satu auqiyah kalau nggak salah apa 20 miskal apa berapa? Ini apa namanya sistem apa namanya satuan berat orang Arab ini. Auqiyah. Yang penting auqiyah aja dulu nanti kita lihat. Jadi ada yang bilang kintar itu harta yang banyak, ada yang bilang sampai 1.200 auqiyah. Dikatakan orang isna asyara alfin 12.000. Ya, bukan 1.200 tapi 12.000 auqiyah. Wakila ghairu zalik dikatakan orang selain demikian. Wadarajal mufassiru alal awal mengikuti oleh mufassir di atas pendapat yang pertama yaitu malul kasir. Nah, itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qaulu al-mukantarah qila dikatakan orang waznuha mufa'lalah. Dikatakan orang bermula wazannya mukantarah itu mufa'lalah. Kalau mufa'lalah mukantarah berarti hurufnya asli semua. Fa'ala lam doang, lam kedua doang yang ditambah haranya huruf tambahan. Fatakunun nunu asliyatan, maka adalah nun itu huruf asli, mukantarah mufa'lalah. Karena nun berada di posisi in, berarti in huruf asli kan? Nun huruf asli. Wakila dikatakan orang wadnuha mufan'alah. Dikatakan orang wadannya mukantarah itu mufan'alah. Kalau mufan'alah maka bermula nun itu tambahan. Wa yatarattabu ala dzalika an-nun fi kintar. Dan terjadilah di atas demikian oleh nun pada kintar. Terjadi di atas demikian khilaf pada wadan mukantarah. Apa mufa'lalah apa mufan'alah. Terjadi di atas demikian oleh nun pada kintar. Karena di mukantarah khilaf, di kintar jadi khilaf juga. Hal hiya asliyatun. Adakah dianya nun kintar itu asliyah? Kalau nun kintar asliyah, maka bermula wadannya kintar itu fi'lal. Fi'lal berarti in asli, nun asli. Kantara yukantiru. Ya. Atau zaidatun atau kepada asliyah. Atau apakah dianya nun itu tambahan, maka bermula wadannya kintar itu fin'al. Nah, ini tentang saraf. Wa akalul kanatiril mukantarati tis'atun. Dan bermula sekurang-kurang kanatiril mukantarah itu tis'ah, 9. Tadi di atas dan harta-harta yang disimpan, yang dikumpulkan ya. Baru dianggap dikumpulkan itu ada 9 kintar. Kalau satu kintar tadi 1.200 auqiyah, berarti 1.200 kali 9. Nah, itu udah dianggap mengumpulkan harta yang banyak. Nah, benar nggak seperti itu maksudnya Ustaz? Ya. Karena bahwa yang dimaksud itu ta'addadat jumu'ul kanatir. Itu berbilang-bilanglah oleh kumpulan dari kintar-kintar di sisinya seseorang akan 3 fafauku maka di atasnya 3. Jadi dalam ayat wal qanatiril mukantarah dan harta-harta yang dikumpulkan. Jadi sini kan kanatir jamak. Jadi minimal jamak 3. 3. 3 makilah ini kelihatannya. Jamak kilah minimal 3. Tiga dan di atasnya. Tapi kita lihat dulu nanti auqiyah berapa Ustaz. Qauluhu wal fiddah al wawu bimakna au. Fiddah itu wal fiddah bermula wawu itu dengan makna au. Almaniatul khuluwi. Almaniatul khuluwi yang menghalangi sunyi. Fatajuzul jam'u maka bolehlah oleh terkumpulkan. Maksudnya begini dari di atas. Minadz zahabi wal fiddah. Dari harta yang banyak yang dikumpulkan dari emas atau dari perak. Artinya ada yang dikumpulkan salah satu. Bisa saja dikumpulkan dua-dua. Itu artinya manik khulu. Manik khulu enggak sunyi dari keduanya. Salah satu ada. Atau ada keduanya juga boleh. Fatajuzul jamu maka bolehlah oleh jamak. Nah itu. Ya ada faedah Ustaz manik khulu. Ada yang manik khulu, ada yang manik jamak. Nikahi olehmu akan si Hindun atau kakaknya si Hindun kan? Pakai itu manik jamak namanya. Enggak boleh dikumpulkan. Dipilih boleh kan? Nah.
Kalau di sini manik hulu, jamak boleh. Yang penting enggak enggak bukan enggak ada kedua-duanya. Ada salah satu boleh, ada keduanya juga boleh. Mereka menyimpan emas doang boleh, perak doang boleh, kedua-duanya boleh. Yang enggak, kalau enggak dikumpulkan salah satu keduanya. Takut di madhab wal fiddatu ala ma adahuma, dan didahulukan akan emas dan perak di atas emas selain keduanya emas dan perak dari kuda tadi, karena li'anna fakhra sahibiha, karena kebanggaan pemilik emas dan perak itu lebih besar. Saldo salah. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang bagus. Qaddamaha, mendahulukan hanya Allah akannya kuda di atas an'am, karena kebanggaannya kuda itu lebih besar. Lebih bernilai kuda, apalagi sekarang Ustaz, daripada lembu ya. Hmm. Qaulu adzara'i ay mutlakan, zuru mutlak, hubben biji-bijian au ghairiha, atau lainnya biji-bijian. Buah-buahan juga masuk dalam kategori zuru. Summa yafna, artinya ya zulu, kemudian hilanglah oleh dianya. Dianya apa namanya tadi? Setiap yang dicintai, wasahibuha, dan hilanglah oleh pemiliknya. Apa tadi? Nah, semuanya itu perhiasan kehidupan dunia yang bersenang-senang ia dengannya, perhiasan dalamnya dunia, kemudian fana ia, ianya kesenangan dunia, dan fana juga pemilik kesenangan. Nah, itu Ustaz. Ini udah selesai satu ayat ya? Oh, belum ya? Belum. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, innama masalul hayati dunya, hanya saja berumlah perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Anzalnahu, yang kami turunkan akannya air dari langit, fahtolata, maka tercampur dengannya air oleh tumbuhan-tumbuhan bumi, menghilang. Air diturunkan kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Artinya dunia itu hilang, bisa hilang, enggak abadi. Fayam bagi ragbatu fi, maka sepantaslah oleh suka padanya. Kata fi dzalikal ma'ab, pada demikian tempat kembali. Anjuran lebih suka akhirat. Wafil ayati iktifa, dalam ayat itu ada iktifa. Iktifa ini dalam ilmu balaghah Ustaz, mencukupi. Ada satu bahagian yang enggak disebutkan. Ya. Dalam ayat ini ada iktifa. Wa indahu su'ul ma'ab. Tadi kan wa indahu husnul ma'ab. Di sisinya Allah itu ada yang paling bagus tempat kembali, ada juga yang paling buruk tempat kembali. Cuma yang buruknya nggak disebut. Nah, itu maksud iktifa. Artinya Hmm. cukup menyebutkan husnul ma'ab doang. Su'ul ma'ab Allah nggak menyebutkan. Nah, sebenarnya itu bisa dipahami katanya. Karena dalam bahasa Arab ya seperti itu. Ada iktifa. Dicukupkan dengan menyebut yang baik saja. Kalau sambungannya wa indahu su'ul ma'ab. Di sisinya Allah itu ada juga tempat paling buruk. Yaitu neraka. Fausnul ma'abi liman lam yaghtarra bid dunya. Maka bermula bagusnya tempat kembali itu bagi orang-orang yang tidak tertipu ia dengan dunia. Waja'alaha mazra'atan lil akhirah, dan menjadikan ia akannya dunia sebagai mazra'ah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Berarti jalan untuk akhirat. Wasu'ul ma'ab, bermula buruknya tempat kembali itu bagi orang ightarra biha, yang tertipu ia dengannya dunia, wa asaraha, dan lebih mengutamakan ia akannya dunia, alal akhirah, di atas akhir. Nah, itu Ustaz. Udah titik Ustaz ya? Ketik habis ayat. Nah, satu ayat juga panjang Ustaz. Masya Allah. Engku udah ngantuk apa belum? Masih santai Ustaz. Kalau belum, saya maunya 3 ayat. Oh, udah fadal Ustaz. Ayo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Muhammad, liqaunika a'unabiukum ukhbirukum bi khairin min dzalikum al-madhkur minasyahawat, istifham takriri lilladina taqau asyirku inda rabbihim, khobarun mubtadauhu jannatung tajri min tahtihal anhar khalidina ay muqdirina al khulud fiha idza dakhaluha wa azwajum mutahharatun minal haidhi wa ghairihi mimma yastaqdar waridwanun bi kasri
Mana putus Ustaz? Ustaz masih nyambung? Alladzina na'at au badalun minalladzina qablahu. Yaquluna ya Rabbana innana amanna sodakna bika wa birasulika faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, bagi kaummu, apa yang kau katakan? A'unabbiukum, maukah kalian? Maukah aku beritahukan kepada kalian? Ukhbirukum, aku beritakan kepada kamu bi khairin min dzalikum, dengan yang lebih baik dari demikian. Demikian al-madzkuri yang disebutkan minasyahwat, dari syahwat. Al istifham, istifhamu takririn. Bermula istifham dalam ayat itu istifham takrir. Ya, bukan istifham ingkari ya. Mau nggak kalian saya beritahukan yang dengan lebih baik dari demikian? Tentu jawabannya mau. Ya. Ya. Lilladzina taqau. Sabit untuk orang-orang yang takut oleh mereka akan syirik, di sisi Tuhan mereka itu ada sorga. Jadi lilladzina khabarun. Lilladzina khabarun itu khabar. Mubtada'uhu bermula mubtada'nya itu jannatun. Ya lilladzina khabar muqaddam, jannatun mubtada' muakhar. Sebut untuk orang-orang yang mereka takut akan syirik, di sisi Tuhan mereka itu ada sorga. Tajri yang mengalir di bawahnya sorga oleh sungai-sungai. Hal keadaan mereka itu yang kekal, artinya muqaddarinal khulud. Hal keadaan mereka itu yang ditakdirkan abadi. Fiha dalamnya sorga, idza dakhaluha, bila mereka masuk akannya sorga. Wa adwajun, dan untuk mereka juga ada pasangan-pasangan yang suci. Nah, jadi pasangan. Berarti ini khusus untuk laki-laki, untuk perempuan nggak ada. Lagi-lagi aduh. Salah lagi ini Ustaz. Laki-laki semua. Hmm. Untuk laki-laki itu ada istri-istri yang suci dari haid wa ghairiha dan lainnya. Haid mimma yastakza, dari sesuatu yang kotor ya. Berarti kalau untuk perempuan apa Ustaz? Nah itu pertanyaan lagi kan. Nah, jadi untuk perempuan ada suami-suami berarti. Suami-suaminya di dunia kan jadi suami di akhirat kan. Hmm. Nah, ini untuk laki-laki di dunia juga ada istri-istrinya yang suci, istrinya. Ini istri dari dunia juga mungkin. Nah, dan nanti ada tambahannya bidadari. Tapi yang pokok itu istri dunia jadi istri di akhirat itu. Ya, tapi nanti kita lihat di hasyiah. Waridwanon, dan bagi orang-orang yang takut akan syirik itu ada ridwanon, ada keridhaan dari Allah. Ridwan ini kita baca dengan kasrah awalnya ridwan, wadhamiha, dan dengan dhammahnya. Ridwan juga boleh ya. Lugatani. Itu dua lugat. Artinya ridwan kasir. Ridwan kasirun. Bagi mereka orang-orang yang takwa itu ada keridhaan yang banyak. Jadi kasir ini keluar dari tanwin ini. Karena ditanwinkan ridwanan berarti ridwan kasirun, keridhaan yang banyak minallah, dari Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah itu maha mengetahui dengan keadaan hambanya. Fayujadzi kullan minhum bi amalih. Maka akan membalas hanya Allah akan tiap-tiap dari mereka dengan amalnya tiap-tiap. Alladzina, siapa orang-orang yang takwa tadi? Alladzi na'tun, alladzina na'tun au badalun minalladzi qablahu, dari alladzi sebelumnya alladzi ini. Jadi alladzina badal kepada alladzi. Siapa orang-orang yang mereka takut akan syirik? Oh, orang-orang yaqulun, orang-orang yang mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Ay sadaqna bika wa birasulik, artinya kami percaya kepada engkau dan dengan rasulmu. Faghfir lana, maka ampuni olehmu bagi kami akan semua dosa kami. Waqina azabannar, jaga olehmu akan kami akan siksa neraka. As-sabirin, lagi yang sabar mereka itu di atas taat. Sabar dalam melaksanakan taat. Wa anil maksiyah, dan sabar dari meninggalkan maksiat. Na'tun. Jadi as-sabirin juga na'at. Bagi orang-orang yang mereka takut syirik. Siapa mereka? Orang-orang yang mereka berkata, lagi ya, jadi as-sabirin naik kepada alladzi ini kelihatannya. Alladzina yaqulun.
Orang-orang yang berkata Rabbana innana lagi yang sabar. Alhamdulillah. Ya rahmat. Wassadiqin, lagi yang jujur mereka dalam beriman. Wal qanitin, lagi yang muti'in, yang taat mereka kepada Allah. Wal munfiqin, ail mutasaddiqin, lagi yang suka berinfak mereka, suka bersedekah mereka. Wal mustaghfirin, lagi yang suka mohon ampun, yang mohon ampun oleh mereka akan Allah. Biayakulu, bagaimana cara mereka mohon ampun? Biayakulu, dengan bahwa mereka berkata, Allah maghfir lana bil ashar, di waktu sahur. Ay awakhiril laili, di akhir-akhir malam. Khusus, dikhususkan akan dianya ashar bizikri, dengan disebut li'annaha waktal ghaflah, waktul ghaflah, karena waktu sahur itu waktu lalai orang. Walazatun naumi, waktu enaknya tidur. Jarang orang bangun di situ kan. Ya. Nah, udah ya. Kita Ya, baca ke dalam. ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu una bi hukum. Quri'a pisab'i bitahqiqil hamzataini wa tashil saniyati ma ziyadati maddin bainahuma wa biduna ziyadah. Fal qira'atu arba'un wa laisa fil Qur'an hamzatun madmumatun ba'da maftuhatun ila mahuna wa ma fi sod anzala alaihi dzikri wa ma fi iqtarabatis sa'ah alqoi alaihi dzikri qauluhu minasyahawat al mustahiyat qauluhu istifham takriri ay tasbiti qauluhu lilladzina taqau asyirka ayil iman wa innama tusiro alaihi li'anal asla dukhulal jannati innama yatawaqqafu alaihi faqat qauluhu inda rabbihim fi mahali nasab alal hal min jannat qauluhu jannatin ay sab'un jannatil ma'wa wa jannatil khuldi wa jannatin na'im wa jannati adnin wa jannatil firdaus wa darussalam wa darul jalal wa biha samaniyata asyara wa a'dhamaha jannatul firdaus qauluhu ay muqaddarinal khulud asyara bidzalika ila anna qauluhu khalidina halun muntadiratun ay muntazirina al khuluda fiha idza dakhaluha li'annahu yunadil munadi in hina istiqrar ahli darain bihima ya ahlal jannah la ya ahlal jannati khuludan bila maut wa ya ahlan nar khuludan bila maut fa yaqul farhu ad-daimu fi qulubi ahli jannah wal haznu daimu fi qulubi ahli nar. Oke, Ustaz. Qauluhu au nabbiukum. Quri'a dibacakan fi sab'i dalam qiraah 7 bitahqiqil hamzataini ya. Dengan menyatakan dua hamzah. Au, dua-duanya dibaca. Au nabbiukum. Wa tashil lisannya, dan dengan ditashil yang kedua. Maksud tashil dilepaskan yang kedua ya. Bersama tambah mat antara keduanya dua hamzah. Dan dengan tiada tambahan mat. Jadi saya kurang tahu cara baca tashil Ustaz gimana. Saya nggak belajar qiraah. Jadi kalau tahke itu jelas bunyi hamzahnya au. Kalau tashil au gitu. Jadi nggak jelas hamzahnya. Tapi tetap dibaca. Tambah mat lagi antara dua hamzah ditambah mat, dan boleh juga tidak ditambah mat. Au nabbiu atau au nabbiuka. Au nabbiukum. Ya, jadi au gitu. Kayak bunyi waw gitu Ustaz. Itu tashil. Nah, nanti kita cari video cara baca tashil di ayat ini Ustaz. Saya nggak belajar ilmu tajwid. Fal qiraatu arba'un, maka qiraah itu ada 4. Di aunab di hukum ini ada 4 qiraahnya. Walaisa fil Quran, dan tidak ada dalam Quran itu hamzah yang didommahkan sesudah difatahkan kecuali 5 yang di sini. Biasanya aa langsung kan. Ini au satu doang ini. Jadi
Tidak ada dalam Quran itu hamzah yang didomahkan sesudah difathahkan kecuali ma di sini dan ma yang ada dalam surat San. Ada satu lagi. Oh, ada banyak. Oh, Yaitu aunzila alaihi dzikru dan ma yang ada dalam iqtarabatis sa'atu aulqiyaz dzikru alaihi. Ya, jadi ada 3 doang berarti dalam Quran. Yang ketemu 2 hamzah dan hamzah keduanya dhammah. Biasanya akan patah Ustaz. ya, Jamiyun kan? ya. Nah, gitu. Jadi 3 ya di sini surat Shad, surat Iqtarabati Sa'ah ya. 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 Kemudian, jadi surat Iqtarabatis Sa'ah maksudnya surat Al-Qamar. Nah, Hmm. minasyahawah ail mustahayat, minal mustahiyat dari hal-hal yang disukai. Istifham takrir at-tasbit. Istisham untuk menetapkan. Saya akan memberitahukan. Nah, gitu maksudnya. Bukan bertanya sebenarnya. Maukah kamu saya beritahukan? Bukan bertanya. Memang Allah akan memberitahukan. Jadi setiap istifham pada Allah itu memang keluar dari makna asli, Ustaz. Kan arti istifham itu bertanya kan? Bertanya Ya, berarti kan belum paham. Kalau Allah kan udah paham. ya. Nah, ini gimana maksudnya? Lilladzina taqwa, bagi orang-orang yang takut oleh mereka akan syirik. Ada bi nggak Ustaz? Bil Enggak iman. ada. Enggak ada. Kayaknya harus ditambah ini. Kalau enggak akan keder ini. Bagi orang-orang yang mereka takut akan syirik. Bagaimana takut dengan syirik? Dengan cara beriman. Bil Atau iman ya. lilladzina taqwa, bagi orang-orang yang takut akan syirik. Maksudnya orang yang beriman. Orang yang beriman kan berarti nggak musyrik. Hmm. Kalau ada bil iman ini lebih keren. Tapi nggak tahu juga ini Ustaz. Kalau syirik ditafsirkan dengan iman kan kacau Ustaz. Bagi orang-orang yang takut oleh mereka bukan iman maksudnya kan kacau kan? Ya. Kalau ada bil iman boleh mereka takut akan syirik dengan cara beriman. Nah, wa inna ma iktasara alaihi, hanya saja membatasi hanya Allah di atasnya iman. Lilladzina taqau syirka, meninggalkan syirik artinya beriman. Kenapa iman doang yang disebut dalam ayat? Hanya saja membatasi hanya Allah di atasnya takut syirik atau iman. Lianna asla dukhulil jannah, karena asal masuk surga hanya saja terhenti ya di atasnya iman saja. Karena modal untuk masuk surga yang penting iman dulu kan. Ya. Qaulu inda rabbihim fi mahalli nasbin, pada mahal nasab di atas hal daripada jannah. Hal keadaan surga itu ada di sisi Tuhan mereka. Jannatun ay sab'on, ada 7 surga. Jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul naim, jannatul adnin, jannatul firdausi, darussalam, darul jalal. Bermula pintu-pintunya surga sama niata asyara 18. Jadi, kenapa 18? Surganya 7, pintunya 18. Hmm. Berarti ada surga yang pintunya 2, ada yang 3, salah? Ya, Ustaz, kalau 7 kali 2 kan 14. 14 Masih harusnya lebih ya. 4 lagi. Nah, ini nggak tahu ini, mungkin beliau punya dalil kan? Nah, tentunya Iya. ada dalil ini. Apa dalil bahwa surga itu pintunya 18? Tapi beliau tidak menyebutkan di sini. Ya. Ini kalau banyak yang protes, Ustaz, kita bingung juga ngajar, Ustaz. Apa dasarnya nih kalau pintu surga 18, kok surganya 7? Makanya kita ini lagi-lagi harus nggak cukup satu tafsir. Agak di skip aja sebelah sini. Next aja sebelah sini malah. Wa a'dhamuha jannatul firdaus. Dan yang paling agungnya surga itu jannatul firdaus. Paling tengah itu kalau dalam kitab lain. Ay muqaddarinal khulud. Hal kata mereka itu yang ditakdirkan kekal. Mengisyarah ayatnya Syekh Jalal atau Syekh Mufasir dengan demikian ucapannya muqaddarin. Kepada bahwa sungguh ucapannya, kepada bahwa sungguh firmannya Allah khalidin. Itu halun muntadiratun. Itu hal muntadharah. Halun muntadharah. Hal yang ditunda, yang dinantikan. Artinya begini. Khalidin, hal kan mereka itu yang kekal. Maksudnya hal kan mereka yang menanti kekal. Jadi begitu penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka nggak tahu kalau mereka kekal. Karena di dalam surga enak banget, mereka menanti-nanti pengen kekal. Muntadhirin al-khuluda fiha. Hal keadaan mereka itu yang menanti akan kekal dalamnya surga bila mereka udah masuk surga. Nah, karena bahwa sungguh hal dan syiar itu yunadil munadi, akan memanggillah oleh yang memanggil hinas tikrari, ketika tetaplah oleh penduduk dua negeri dalam keduanya. Penduduk surga tetap dalam surga, penduduk neraka tetap dalam neraka. Ada yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga.
khuludun bila maut, abadi tanpa kematian. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila mautin, abadi tanpa kematian. Maksudnya kalian semua itu abadi tanpa kematian. Ayakaul farhud daim, maka terjadilah oleh kegembiraan yang abadi di hati-hati penduduk surga, wal huznud daim, dan kegundahan yang abadi dalam hati-hati penduduk neraka. Nah, gitu Ustaz. Engko tanya dulu. eh saya sering dengar istifham takriri dan istifham inkari. Faedahnya udah jelas, takriri untuk menetapkan, inkari untuk pertanyaan agar dijauhi. Cuman yang ingin saya tanyakan, istifham inkari dan istifham takriri perbedaannya apa, Tengku? Tandanya. Jadi kalau ingkari itu untuk menafikan. Ya, Jangan seperti itu. Kelihatannya bertanya, tapi maksudnya jangan seperti itu. ya yang membedakan itu apa? Dari sisi lafadznya. Lafadznya enggak siap paling kan. Oh, siapul kalamnya ya. Kalau tulisannya mah sama kan. Jadi Hmm. contohnya misalkan apa? Istifham ingkari dalam Quran. Hmm, Apalah takhilun. afala ta'qilun. Nah, itu kan Apakah kalian tidak berpikir? ya kan nyuruh berpikir kan. Maksudnya jangan sampai kalian tidak berpikir gitu ya. Iya. Nah, itu. Cuman secara lafadz nggak ada tanda ya. Nggak ada tanda. Hamzah istifhamnya sama aja Ustaz. Ya. Terus pertanyaan kedua, Tengku. Kan dalam Quran ada ayat amar. Ya. Nah, amar yang mempaedahkan wajib, mempaedahkan sunat, dan mempaedahkan keutamaan, bedanya apa, Tengku? Siap juga. Kemudian didukung oleh karinah-karinah yang lain. Oh, gitu ya. Jadi pada dasarnya amar itu kan perintah wajib ya. Ya, Itu dasarnya. Kemudian bila ada karinah-karinah, dalil-dalil pendukung, bisa saja amar itu maksudnya bukan lagi amar, bukan perintah wajib. Tapi bisa saja ibah, bisa saja apa namanya? Bisa saja ibahah membolehkan. Kulu washrabu, itu nggak wajib ya. makan minum. Bisa Oh, juga artinya untuk menghina. Contoh kunu hijaratan au hadida. Misalnya. Itu diperintahkan orang kafir itu untuk berubah menjadi batu. Menjadi besi kan dia nggak mampu kan. Itu untuk menghinakan dia. Kemudian banyak Ustaz faedah hamar itu ada untuk takjiz, untuk menunjukkan kelemahan. Kita memerintahkan anak kecil untuk mengangkat batu besar kan? ya. Itu kan supaya dia sadar bahwa dia nggak mampu. Ya, yang saya pernah baca itu faedah amar itu hampir hampir 16 apa 18 itu. Ya Cuman banyak itu. saya nggak nemuin tandanya itu. Saya Nggak ada nggak tanda nemu. itu siap paling. Oh gitu. Kan Hmm. karinah nanti kah? Oke, oke. Contoh misalkan Ustaz. Idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalih kah? Nah, Nah, bila kalian berhutang kah? nah, Maka tulislah. Jadi kata para ulama tulis itu nggak wajib. Itu ibahah, boleh. Atau irsyad namanya. Kita dibimbing oleh Allah. Dibimbing oleh Allah kalau terjadi utang piutang, bagusnya kita tulis. Biar nggak terjadi cekcok. Jadi walaupun itu amar, tapi bukan perintah wajib. Karinahnya apa? Karinahnya memang Nabi, praktek Nabi sering berhutang, Nabi nggak menulis, sahabat juga, itu yang pertama. Karinahnya Ustaz. Yang kedua, karinahnya begini, tujuan menulis untuk menjaga hak kita kan. ya, 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 Orang dari awal kita udah rela keluar dari hak kita udah rela meminjamkan dia. Mengutangi dia berarti kan kita keluar dari hak kita. ya. Sesuatu yang tadinya kita udah rela untuk kita keluarkan, kemudian diperintahkan untuk menulis untuk menjaga hak. Sementara hak sudah kita lepaskan. Makanya faktubu itu nggak wajib. Itu para ulama memahaminya seperti itu. Ya timbulnya pertanyaan amar amar wajib amar sunnah itu pas saya mau jelasin ayat itu Tengku. Ini teh maksudnya wajib apa bukan? Ya, itu memang kita harus ngaji usul fiqh Ustaz. Oh gitu ya. Kemudian ilmu balaghah dikit.
Itu ada pembahasan semua tentang amar kan, tentang nahi, asal nahi untuk tahrim, kemudian kadang-kadang keluar dari makna aslinya ada. Sering itu banyak banget dalam Quran. Nah, kayak Ya. misalkan perintah Allah gini, i'malu ma syi'tum lah. Itu bukan perintah itu. Buktinya kan kita nggak bebas berbuat apa yang kita suka kan? Iya, betul. Ada aturan agama. Sedangkan ayat i'malu ma syi'tum berarti itu ancaman, tahdid. Hmm. Nah, kayak kita bilang ke anak kita lah, udah terserah kamu dah, kan gitu. Ah, ah, ah. Benar Tengku. Aduh, subhanallah. Jauh, jauh. Jauh banget Tengku. Siap, lanjut Tengku. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu wa azwaju mutahharatun ay minal hur wa ghairihinna min nisa'i dunya. Qaluhu lugatani ay wa quri'a bihima fi sab'i fi jami'i labdi ridwanul waqti fil Qur'an ila thani fil maidah fa innahu bil kasri bi ittifaqi sab'ati wa huwa qauluhum man ittaba'a wa ridwanahu sabilas salam wal maksur qiyasiyun wal madmum sama'iyun wa manahuma wahidun wa qauluhul mufassir kasirun akhdhul kasratu minat tanwin qauluhu ayridon kathir ay azimin las sahtin ba'dahu abadan qauluhu payujazi kullamin hum bi amali ay fayadkhulul muttaqina jannah wal asina nar qauluhu na'at ay lil ladzina taqau qauluhu ala ta'ati ay ala fi'liha wa qauluhu wa anil maksiati ay nahahumullahu anha fa'amsiku anha wantahu. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu azwajun mutahharah, dan istri-istri yang suci. Artinya minal huri dari bidadari wa ghairihim dan lain-lain mereka min nisa'id dunya dari wanita-wanita dunia. Qauluhu lughatani, dua lugat. Wa quri'a, dan dibacakan dengan keduanya dua lugat fi sab'i dalam qiraah 7. Min fi jami'i lafzi ridwan, dalam semua lafaz ridwan yang waqi'i yang ada ya dalam Al-Qur'an. Illa sani fil maidah, kecuali yang kedua dalam surah Al-Maidah. Fainahu, maka bahwasanya ridwan yang ada dalam surah Al-Maidah itu dengan kasrah bittifaqis sab'ah, dengan sepakat ahli qiraah 7. Bahwa dan dianya ridwan yang ada dalam surat Al-Maidah itu firman-Nya Allah, manittaba'a ridwanahu subulas salam. Nah, ini ridwan, nggak ada yang baca ridwan. Wal maksur kiasiyun, bermula maksur kita baca kasrah itu kiasi, memang aturan masdarnya seperti itu. Wal madhmum sima'iyun, bermula yang didhammahkan itu sima'i. Pemaknahuma, bermula makna keduanya itu sama. Ridwan sama. Wa qaulul mufassir kasirun, bermula ucapan mufassir kasirun, tadi ridwan kasir kan? Itu akhadal kasrata. Memahami ianya mufassir akan kata kasrah kasir minat tanwin, dari tanwin, tanwin nakirah. Ridwanon ay ridwanun kasir. Qauluhu ridwan kasir azimun. Keridhaan yang besar la sukhda ba'dahu abada, yang tidak ada kemarahan sesudahnya keridhaan abadan selama-lama. Qauluhu fayujadi, maka membalasnya Allah akan tiap-tiap dari mereka dengan amalnya tiap-tiap. Fayudkhilul muttaqinal jannah. Fayudkhilu, maka memasukkannya Allah akan orang takwa ke dalam surga, wal asinan nar, dan akan orang yang maksiat ke dalam neraka. Qauluhu na'tun ailil ladzina taqau. Jadi yang kedua tadi, as-sabirin itu naat bagi orang-orang yang takwa. Qaulu ala ta'ah ay ala fi'liha, kepada melakukannya ta'at. Wa anil maksiyah ay nahahumullah, melarang akan mereka oleh Allah anha darinya maksiat. Fa amsaku anha, maka mereka berhenti darinya maksiat, wantahau, dan selesai mereka. Artinya berhenti mereka, berakhir mereka dari maksiat, meninggalkan maksiat. Nah, jelas ini mah. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu was-shadiqin. Inaqila kaifa dakhalatil wawu ala hadhihi sifat ma'anna mausufa fiha wahidun. Ujibu bijawabaini. Ahaduhuma anna sifata idza takararat jaza ayatofa ba'daha ala ba'din bil wawi
Ingkana mausuf biha wahidan. Waduhul wawi pimithli hadza litafkhimi yanahu yu'dana bi anna kulla sifatan mustaqilatun bimadhil mausufi biha. Tanihima la nuslimu annal mausufa biha wahidun bahwa muta'adidun wasifatu mauzu'atun alaihim wa ba'duhum sabirun wa ba'duhum sadiqun fa fihi isyaratun ila anna ba'daha kafa fil madhi qaluhu fil iman ay sadaqu bi qulubihim wan qadu bi dhawahirihim wan qadu qaluhu muti'ina lillah ay bi ayyin min anwa'it ta'at qaluhu bi anna yaqulu Allahumma ighfir lana ay ghairu dzalik min anwa'it ta'ah fal murad bil mustaghfirina al muta'arriduna lil maghfirati imma bi su'alil maghfirah au ghairuha min at-ta'at qauluhu wa akhirul lail wa yadkhulu bin nisfil akhir minhu wa qilal ashar ma ba'dal fajri ila tulu'i syamsi fayan bagi igtinamun hadaini waqtaini fa illam yakunil awal fasani. Ya. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin. Nah, kayak wow. Qalu was-sadiqin dan orang-orang yang jujur. Jika dikatakan orang kaifa dakhalatil wawu, bagaimana masuklah oleh wawu di atas ini sifat bersama bahwa sungguh mausuf dalamnya sifat itu satu. Biasanya kalau mausufnya satu, sifatnya nggak pakai huruf ataf, Ustaz. Allahir Rahmanir Rahim kan? Iya. Bismillah langsung bukan War-Rahman War-Rahim, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim karena mausuf satu yaitu Allah. Di sini mausufnya kan alladzina taqau, orang-orang yang takut mereka akan syirik. Lagi yang sabar, lagi yang ya kan? Tapi ini dijawabkan dengan dua jawaban. Salah satu keduanya dua jawaban an-nasifati bahwa sungguh sifat iza takararat bila berulang-ulang ya jaza ayu tafa bolehlah oleh bahwa diatafkan akan sebahagiannya sifat di atas sebahagian dengan waw boleh diataf kalau berulang-ulang walaupun mausufnya satu fa in kanal mausufu biha sekalipun adalah mausuf dengannya sifat itu satu wadukhulul wawi dan bermula masuk waw pada misil ini juga litafkhim untuk menunjukkan kebesaran ya. Kebesaran apa maksud kebesaran li'annahu karena bahwa sungguh misil ini sifat itu yu'zinu memberitahukan ya bi anna kulla sifatin dengan bahwa sungguh setiap sifat itu mustaqilatun itu mandiri ia bimadhil mausufi biha dengan dipuji orang yang bersifat dengannya sifat. Jadi dengan dipakai waw ini menunjukkan bahwa satu sifat saja dimiliki oleh orang-orang tadi sudah cukup untuk membuatnya terpuji. Orang yang beriman tadi dia jujur doang misalkan. Memiliki jujur doang udah terpuji banget. Atau sabar doang misalkan ya. Nah, dan seterusnya. Itu maksud tafsir. Artinya setiap sifat itu tersendiri dengan dipuji. Enggak harus satu orang memiliki semua sifat baru dipuji. Ada satu sifat juga udah terpuji. Itu jawaban pertama. Sanihima, bermula yang keduanya dua jawaban itu la nuslimu. Kami tidak menerima annal mausufa biha wahidun. Bahwa sungguh yang disifati dengan sifat yang banyak tadi wasadiqin wasabirin itu satu. Di sini mausufnya bukan satu. Lagian jamak juga kan alladzina taqwa, orang-orang yang takwa. Orang takwa itu kan tingkatannya juga banyak. Bal huwa muta'addidun, bahkan dianya mausuf itu banyak. Jadi mausuf itu banyak yaitu alladzina taqwa, orang-orang yang takut syirik. Yang takut syirik kan banyak itu. Ya. Kemudian di antara orang yang takut syirik itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Wasifatu mau muwazza'atun alaihim dan bermula semua sifat yang disebutkan sesudahnya itu dibagi rata kepada mereka. Maksud dibagi rata, fama'dhum sabirun, sebahagian mereka itu sesudah beriman ada yang sabar. Sebahagian mereka itu ada yang sesudah beriman jujur lagi kan. Nah, fafihi isyaratun ila anna ba'daha kafin fil madhi. Maka padanya ayat juga isyarat kepada bahwa sebahagiannya sifat itu udah cukup dalam memuji atau dalam terpuji. Kayak cerita tadi Ustaz. Orang yang beriman plus jujur itu udah terpuji. Orang yang beriman plus sabar.
orang yang beriman plus taat, ya kan? Nah, itu udah. Walaupun juga nggak boleh bohong juga. Artinya sifat ini sifat utama lah. Nggak harus ada semua. Ada sebahagian sifat juga udah terpuji. Ya. Qaulu fil iman, sadaku bikul artinya mereka jujur dengan hati mereka atau beriman dengan hati mereka. Wang kadu bidawarihim dan tunduk mereka dengan zahir-zahir mereka. Badannya tunduk, hatinya beriman. Muti'ina lillah. Mereka taat kepada Allah, artinya bi dengan apapun macam dari macam-macam taat. Taat dengan berbagai macam ketaatan. Bi ayakulu dengan bahwa mereka berkata Allah maghfir lana. Ini salah satu contoh. Oh ghaira dzalik atau selain demikian min anwa'it ta'ah dari berbagai macam ketaatan atau doa-doa. Nah, maka bermula yang dimaksud dengan mustaghfirin itu al-muta'ariduna lil maghfirah. Maksud orang yang mohon ampun di waktu sahur yaitu orang yang mencari bagi keampunan, muta'aridun. Orang yang mendatangi bagi keampunan. Orang-orang yang mencari keampunan Tuhan. Bagaimana cara dia mencari? Imma bisu'alil maghfirah, ada kala dengan meminta ampun. Atau dengan selainnya minta ampun. Enggak minta ampun, tapi banyak melakukan ketaatan. Dengan sendirinya Allah memaafkan, kan? Nah, atau dengan lainnya, maghfirah minat ta'ah dari berbagai macam ketaatan. Qaulu wa akhiral laili, sahur yaitu akhir malam. Wa yadkhulu bin nisfil akhir minhu, dan masuk ianya sahur dengan setengah akhir darinya malam. Jam 12 ke atas sudah masuk waktu sahur. Masuk ianya sahur dengan setengah yang terakhir darinya malam. Kalau malam kita bagi dua, bagian keduanya sudah masuk waktu sahur. Wakilah dikatakan orang al-asharu ma ba'dal fajri. Ini beda, ini kil ya. Karena biasa sahur kan makan sahur Ustaz. Ini sesudah fajar katanya. Dikatakan orang sahur itu sesudah fajar hingga terbit matahari. Nah, fayam bagi retina muhazainil waktu ini, maka sepantaslah oleh memperhatikan irtinam ya, mengambil keuntungan. Irtinam itu irtanim khamsan qabla khamsin. Maka sepantaslah oleh mendapatkan keuntungan dari dua waktu ini. Dia kita gunakan sebaik-baiknya. Fa illam yumkinil awal, maka jika tidak memungkinlah oleh yang pertama, maka yang kedua, kan. Nah, jadi nggak mungkin di sahur benaran ya habis terbit fajar hingga terbenam matahari, Ustaz. Nah, hingga terbit matahari ya. Zikir yang panjang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah titik sampai di sini, Ustaz? Siap. Tunggu pilek ya? Ini kayak mau demam, Ustaz. Ini nggak tahu ini pagi. Kadang-kadang demam datang tiba-tiba. Tapi rencana pagi ngaji entah.